Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas masih terkait strategi branch and bound. Hanya kali ini kita akan coba pakai contoh yang problem maksimasi. Gitu. Oke, salah satu contoh problem maksimasi itu adalah integer knapsack atau zero one knapsack, di mana ada banyak barang gitu ya, ada beberapa barang. Nah, kemudian saya punya tas yang bisa menampung maksimal sekian bebannya gitu ya, sekian kilo gitu misalnya maksimum. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya saya memilih item-item yang barang-barang yang tersedia itu gitu ya. Saya pilih yang mananya yang mau saya bawa sedemikian rupa sehingga profit saya maksimum gitu. Tapi masih bisa ke bawah gitu ya. Karena batasannya itu adalah si beban yang bisa saya bawa itu tidak unlimited gitu ya, tapi terbatas. Oke. Contohnya saya akan ambil dari ini ya, dari Neapolitan. Jadi saya akan pakai contoh sekaligus algoritma dari buku ini gitu. Oke. Ini ya. Ini adalah contoh dari branch and bound knapsack problem. Kemudian ini lihat ada W16 itu berarti maksimum knapsack saya cuma bisa bawa segitu gitu ya. Jadi maksimumnya 16. Oke. Untuk mengingat ulang gitu ya, kalau ada yang sudah lupa, ini menunjukkan barang ya. Jadi barangnya ini ada 4 gitu ya. Ada barang ke-1, ada barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Barang ke-1 harganya, bukan harganya sih, profit yang bisa saya ambil gitu ya, keuntungan yang bisa saya dapatkan ketika saya mengambil barang satu itu adalah $40 dan seterusnya ke bawah. Kemudian W itu adalah berat si barang yang bersangkutan gitu ya, jadi barang satu itu beratnya 2 gitu ya. Kita anggap kilo lah ya, jadi 2 kilo gitu ya. Yang barang 2 beratnya 5 kilo. Oke, nah kemudian ini adalah keuntungan relatif terhadap berat gitu ya. Jadi yang paling yang paling fair gitu ya hitung-hitungannya adalah ketika kalau ditanya ini yang mana sih yang paling menguntungkan gitu ya si barangnya, itu kan kalau ngelihat cuma dari harganya aja gitu ya, itu kan kelihatannya 50 nih yang paling menguntungkan gitu. Tapi kan sebenarnya saya bawa 50 itu saya menghabiskan space yang banyak gitu ya. Jadi 10 kilo tuh udah habis tuh beban saya, jadi saya tinggal 6 kilo gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya sih bawa barang lain lebih menguntungkan gitu. Jadi yang paling yang paling fair gitu kita sebenarnya ngelihatnya keuntungannya itu berdasarkan ya relatif terhadap beratnya gitu. Jadi ini dibagi ya. Jadi si keuntungannya itu dibagi terhadap beratnya. Jadi kalau ini kan dapatnya 20 ya karena 40 dibagi 2, ini 30 dibagi 5 gitu ya. 50 dibagi 10, kemudian 10 dibagi 5. Nah, algoritmanya itu adalah setelah saya melakukan perhitungan yang membandingkan keuntungan yang relatif terhadap beratnya, kemudian saya sort gitu ya. Jadi algoritmanya itu mengurutkan dari mulai profit tertinggi sampai profit terendah relatif terhadap beratnya. Nah ini kebetulan contohnya memang sudah dibuat terurut sih ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan sudah terurut ya. Yang barang satu ini paling menguntungkan nih karena $20 per kilonya gitu ya, per satu satuan beratnya. Kemudian kalau yang barang 2 ini 6, kemudian 5, kemudian 2 gitu ya. Jadi sudah terurut menurun gitu. Jadi yang paling atas adalah yang paling menguntungkan. Oke. Kenapa begitu? Karena sebenarnya saya step selanjutnya algoritmanya adalah menentukan, kalau kalian masih ingat branch and bound adalah kita harus menentukan bound ya, batas atas atau batas bawah. Nah, sekarang kan problemnya maksimasi ya. Berarti kalau problem maksimasi yang perlu kita setel adalah batas atas gitu ya. Jadi kalau kita nanti punya batas atas, punya upper bound, maka nilai batas atas ini menunjukkan bahwa apapun solusinya nanti gitu ya, solusinya nanti itu pasti tidak akan mungkin melebihi dari batas atasnya. Jadi batas atas mah kayak apa ya? Ya harapan aja, harapannya tuh kalau bisa sih ya, kalau misalnya benar-benar bisa sih ya sebesar batas atasnya gitu ya. Oke, tapi kalau enggak yang jelas dia nggak mungkin lebih besar gitu aja. Oke. Nah,
Sekarang bagaimana menentukan batas atasnya? Nah, menentukan batas atasnya kalau menurut algoritmanya yang ada di buku Neapolitan ini yang bawah ini gitu ya. Jadi pertama yang harus kita hitung adalah ini total weight-nya. Apa itu total weight? Total weight ada di atasnya nih. Total weight itu adalah weight yang sekarang gitu ya, yang currently saya kan nanti kita ngitung lower bound itu kan di node level pertama, level kedua, level ketiga dan seterusnya. Nah, jadi weight itu adalah yang berat yang sudah apa weight so far lah, berat yang sudah saya ambil sampai saat ini, yang sudah saya kan saya masukin barang terus tuh ya. Oke. Nah, kemudian ini J ini I plus 1. I itu berarti currentnya tuh I gitu ya. Jadi nih, if the node is at level I, berarti sekarang saya sedang berada di level I nih ya. Di level I lah ya. Nah, kemudian node di level K itu adalah node yang kalau kita jumlahkan, nanti beratnya jadi melebihi kapasitas saya gitu. Jadi kan saya nyobain kan, saya sebenarnya kan kalau ada barang, saya kan nyobain masukin satu, terus masukin lagi, nanti di satu titik, pasti kan barangnya itu nggak bisa dibawa gitu, karena apa? Karena kapasitas saya sudah penuh gitu, sudah terlalu berat. Nah, di titik di mana saya menambahkan lagi, kemudian itu ternyata lebih berat dari kapasitas saya, nah itu kita sebut sebagai K gitu. Ya. Jadi nantilah ya kita lihat prakteknya. Oke. Sebelum kita membahas soal formula itu, mungkin saya pakai ini aja lah ya, pakai ilustrasi gitu ya. Jadi gini. Tadi kan kalau misalnya kita lihat per kilonya gitu ya, per kilonya nih ya. Sebenarnya kan yang paling menguntungkan itu kan pasti kita ngambil yang paling ini kan, yang paling atas kan. Karena yang paling atas tuh dia menguntungkan per kilonya $20 jauh gitu ya sama yang di bawahnya gitu. Artinya harusnya saya ambil aja semuanya gitu kan ya. Bisa nggak nih ambil semuanya gitu. Jadi saya ambil nih semuanya nih aku. Oke, saya ambil untuk menentukan batas atas ya. Saya ambil barang satu gitu ya, item satu, barang satu. Oke, barang satu ini berapa kilo sih gitu ya. Misalnya saya bikin barang satunya bentuknya segitiga nih ya. Terus ini apa ya, ini tasnya ya. Oke, barang satu saya bawa nih. Kenapa? Karena dia paling besar nih, keuntungan paling menguntungkan gitu ya 20. Nah, bisa nggak dimasukin ke tas? Saya langsung masukin ke tas aja ya. Terus saya cek dulu, bisa nggak nih saya masukin ke tas kira-kira? Harusnya bisa kan ya? Kenapa? Karena dia berarti cuma 2 kilo gitu. Si barang ini, oke, berarti cuma 2 kilo gitu. Nah, segitu aja ya. Jadi barang satunya ini beratnya, ini barang satunya segitiga ya bentuknya, itu beratnya 2 kilo gitu. Oke, coba kalau gitu sekarang kita ambil barang yang kedua, yang ada di urutan kedua. Misalnya bentuknya lingkaran lah ya. Nah, di barang kedua ini, ya lumayan lah ya, karena tadi barang satu cuma ada 2 kilo gitu, walaupun dia mahal. Padahal dia kan kapasitasnya maksimal 16 gitu, jadi masih banyak banget nih ruangnya gitu, masih ada 14 lagi gitu. Maka saya ambil barang kedua. Lihat nih, barang kedua berapa beratnya? 5 gitu. Masih bisa nggak 5? Ini kan tadi 16 dikurangi 2, berarti sisanya tinggal 14 ya. 5 masih bisa nggak? Masih bisa kan ya 5 ya? Karena masih lebih kecil dari 14 gitu. Ya udah kita masukkan barang kedua gitu. Ya, barang kedua ini beratnya 5. Nah, berarti kan kapasitas sisanya kan ini berarti dikurangi 5 gitu. Berarti tinggal 9 kilo lagi gitu. Ya. Kemudian apa yang saya ambil? Kemudian saya ambil lagi barang 3 gitu ya. Pokoknya dicobain aja dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah? Karena sudah saya urutkan yang atas itu yang paling menguntungkan. Jadi pasti saya ambil duluan gitu ya. Jadi mirip-mirip greedy kalau di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini 10 kilo kan ya. Ini 5 gitu ya, dapat 50 nanti gitu ya. Oke, kita ambil 10 gitu. Nah, tapi kalau kita cek ya, ini kan 10 kilo. Padahal sisanya itu 9 gitu. Artinya apa? Misalnya ini bentuknya kotak gitu ya. Artinya saya nggak bisa ngambil benda itu gitu. Karena kan bebannya melebihi gitu daripada kapasitas tas saya. Jadi gimana dong? Nah, karena kita sedang ngomongin upper bound, maka saya akan menghitung seolah-olah saya bisa membawa barang 3, tapi nggak semuanya gitu.
Oke. Sebenarnya kan harusnya nggak boleh ya. Kalau integer knapsack, itu kan sebenarnya kan dia harus ngambil semua atau tidak sama sekali gitu. Kan gitu ya. Tapi karena saya cuma pengen ngeset upper bound-nya, ya, batas atasnya gitu. Jadi saya bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya nanti solusinya sih nggak mungkin begitu gitu. Tapi setidaknya saya tahu bahwa itu adalah batas atasnya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya karena saya mau nyetel batas atasnya nggak apa lah, saya ngambil yang ini aja gitu, karena dia kan paling menguntungkan nih sekarang gitu, karena yang dua sebelumnya kan udah diambil gitu ya. Tapi saya cuma boleh ngambil berapa? 9/10-nya gitu, karena kan sisanya tinggal 9 ya, sementara dia 10 kilo nih, berarti saya hanya akan mengambil gitu ya, kira-kira lah ya, ini 9/10 bagiannya saja gitu. Jadi di sini yang akan saya ambil, nah gitulah kira-kira ya. Walaupun ini sebenarnya bukan saya ambil ya, tapi ya yang saya jadikan upper bound-nya. Oke, 9/10-nya ini adalah berarti ini kan jadinya 9 gitu kan ya. Saya ambil 9 bagiannya aja gitu. Nggak semuanya, kalau semuanya kan 10 berarti kan ya, 10 kilo gitu. Ya udah, berarti pas kan gitu ya. Jadi pas. Ya udah sekarang kita hitung nih, berarti kalau kayak begini saya bisa dapat berapa dong? Yang ini kan 2 nih, berapa? $40 gitu ya. Kemudian yang 5 ini ya $30 gitu ya. Berarti kan $70. Nah, sementara yang ini saya nggak bisa ngambil $50. Kenapa? Karena saya cuma ngambil 9-nya gitu. 9 cuma ngambil 9 bagiannya gitu dari 10. Jadi 9/10 dikali dengan si keuntungan yang seharusnya saya dapat tuh kalau full tuh 50 gitu ya. Oke, berarti ini 45. Gitu kan? Berarti 40 ditambah 30, 70, kemudian tambah 45 berarti 115 gitu ya. Jadi ini saya dapat upper bound-nya itu adalah 115 gitu. Nah, ini saya generate vertex pertama. Ya, itu sebenarnya yang dibicarakan di sini sih gitu ya. Jadi profit gitu ya. Nah, profitnya kan karena masih di root, saya kan sebenarnya profit itu berarti profit yang sebenarnya ya. Kalau ini kan, ini kan profit nih. Nah, ini mah bukan profit kan saya belum ngambil barang apa-apa sebenarnya. Saya cuma baru mereka-reka atau merencanakan yang pakai heuristik itu loh ya. Jadi upper bound ini saya menghitungnya pakai heuristik. Jadi saya bisa tahu pasti nggak mungkin deh keuntungannya lebih besar dari itu. Karena kan kenyataannya saya nggak bisa motong ini sebenarnya. Tapi pasti dia itu upper bound karena saya selalu ngambil yang paling menguntungkan. Nah ini bagian ini yang heuristik yang kalau misalnya pakai buku yang lain bisa jadi cara menghitungnya berbeda. Gitu. Nah sementara yang profit ini, tulisan profit itu adalah profit yang beneran sekarang sedang beneran masuk tas gitu. Nah kalau di titik ini kan sebenarnya profitnya masih nggak ada kan ya, profitnya masih nol gitu, orang saya belum ngambil apa-apa kok di realnya gitu ya. Jadi kalau upper bound ini adalah kisaran gitu ya, jadi cuma ya tebak-tebakan lah, tebak-tebakan yang berdasar. Jadi ini profit ditambah dengan ini apa yang ininya juga kebenaran nol gitu, karena saya nggak punya profit yang lagi jalan, yang sudah jalan apa saat ini gitu ya, itu nanti aja lah ya. Sebentar. Oke. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya saya berarti kalau udah mau mulai nih, kemudian kita sudah tahu nih upper bound-nya itu, yaudah sekarang kita mau ngambil apa gitu. Kita kan biasa ngambilnya berarti yang barang pertama dulu kan ya, karena di sini memang sudah ditentukan bahwa urutannya sudah yang paling dekat dulu. Jadi kalau ini misalnya itemnya saya bilang X lah ya, nama itemnya misalnya ini X1 saya ambil gitu ya, berarti X1 sama dengan 1, kemudian X1 tidak saya ambil. Oke, 1 itu artinya saya ambil semua ya, atau saya tidak ambil. Gitu kan ya, harusnya kan cuma 1, 0, karena kita berbicara tentang integer knapsack. Ya, oke, kemudian saya, ini belum saya generate ya, saya salah satu ciri bahwa saya sudah mengenerate itu kalau udah saya nomorin. Jadi ini sih disiapin aja dulu. Oke, nah kemudian kalau misalnya X1-nya saya ambil, oke, gitu ya. Kalau X1-nya saya ambil, nah sekarang saya akan menggambar tas yang benerannya gitu. Bukan tas yang, ya oke lah. Kalau X1-nya saya ambil,
artinya dia sudah pasti ada di dalam tas gitu. Ya, berarti ini di tas saya ini pasti udah ada 16 dikurangi 2 berarti sudah berkurang gitu ya kapasitasnya jadi 14 kilo aja gitu karena sudah ada gitu. Dan keuntungannya juga sudah pasti. Kalau saya memutuskan untuk mengambil X1 artinya saya pasti dapat keuntungan $40. Nah, ini yang jadi isinya profit di sini gitu. $40. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya yang kemudian saya lakukan adalah saya harus menentukan upper bound lagi untuk di sini kan ya, nanti buat dibandingkan. Saya harus nanya ini upper boundnya di sini berapa, upper boundnya di sini juga berapa gitu. Nah, upper boundnya itu sama persis seperti yang dilakukan tadi sebenarnya ya. Kalau pas X1 sama dengan 1 sih sama persis sebenarnya. Jadi karena ini masih kurang ya, maka saya membayangkan masa depan gitu. Saya membayangkan masa depan, oh berarti ini saya masih bisa nih sebenarnya walaupun saya udah pasti ngambil X1 barang satu nih, saya masih bisa sebenarnya ngambil yang lain. Yang mana yang saya ambil? Ya yang kedua menguntungkan kan, yang ini gitu. Berarti ini saya ambil nih semua gitu ya. Yang udah pasti yang saya kasih warna hitam, yang saya cuman ambil buat menentukan upper boundnya lagi, itu saya kasih warna merah ya. Jadi yang ini kan, yang si ini barang 2 ini gitu. Nah, barang 2 ini kan 5, berarti masih ya sama persis kayak tadi. Masih bisa saya ambil gitu ya. Berarti masih cukup gitu. Ini berarti 9 gitu. Nah, sama seperti tadi lagi, saya ganti warna hijau. Udah nih, udah diambil semua ya nih. Nanti kayaknya biar untung nih. Terus nanti lagi ya karena setara. Saya ambil yang selanjutnya gitu. Nah, yang selanjutnya sama seperti tadi, saya tidak bisa ambil semuanya, makanya saya hanya ambil 9/10-nya gitu ya, biar ini sama dengan 0. Jadi saya ini ambilnya ya ini tadi, salah, ini ya gambarnya ya. Nah, gitulah kira-kira. Ini kan kalau dihitung sebenarnya harusnya bakal sama persis seperti ini kan ya. Jadi sama persis kan, ini 40, ini 30, terus ini berarti tadi 45. Jadi di sini saya tulis upper bound-nya sama persis gitu. Nanti mungkin kelihatan kalau X1-nya tidak saya ambil ya. Ini 115, oke, berarti saya generate. Oke, selanjutnya. Sekarang pilihan lain adalah kalau item satunya nggak diambil. Kalau item satunya nggak diambil, gimana dong? Oke, kalau item satunya tidak diambil, artinya kan tasnya kosong gitu kan? Iya nggak? Jadi profitnya, profit yang ini, itu kan 0 gitu. Kan nggak diambil barang ke satu. Oke, ya udah, berarti profit yang 0. Nah, sekarang kita sama seperti sebelumnya, saya harus menentukan upper bound-nya berapa gitu. Nah, tapi karena si barang satunya pasti sudah tidak diambil, maka saya ngambilnya barang 2 kan gitu kan ya. Karena barang satunya katanya nggak mau ngambil nih gitu. Oke, jadi saya ambil barang 2. Semuanya bisa ya. Salah warnanya. Jadi biar konsisten. Ini ya. Berarti adalah 5 gitu kan, ini jadi 11 kan ya. Jadi masih ada 11 nih. Yaudah kalau gitu saya ambil yang kedua. Nah, kali ini saya bisa ngambil semuanya gitu. Kenapa? Karena kapasitas saya ini ruangnya masih bisa 11 kilo lagi, sementara barang 3 kan 10 ya, 10 kilo gitu, jadi bisa. Maka kali ini saya ngambilnya full 10 kilo gitu ya. Nah, sisa 1 kilo. Oke? Nah, masih sisa nih 1 kilo, yang namanya upper bound tuh harus dihabisin sampai 0. Ya, kalau selama masih ada tuh dihabisin lah ya. Nah, berarti ya udah pilihannya kan gak ada lagi nih. Kita ngambil yang terakhir nih, walaupun dia paling murah ya udahlah lumayan daripada nyisa 1 kilo gitu ya. Sayang gitu tasnya. Nah, tapi oke, saya kasih gambar barang. Yang keempat,
82. 82 gitu ya. Ini saya generatkan. Oke, mudah-mudahan sampai sini sudah mulai ya. Saya sebelumnya neranginnya pakai priority queue ya sebenarnya. Oke, saya gambarin priority queue-nya ya. Jadi priority-nya kan queue-nya kan sebelumnya kan yang itu ya, yang satu itu terus dia 115 gitu ya. Kemudian dia kan di DQ ya, di DQ jadinya dihilangkan dari priority queue, kemudian saya masukkan 2 tadi yang 115 sama ini 3 ya, si vertex 3, node 3 W-nya 82 gitu ya. Oke, algoritma selanjutnya adalah mencari gitu ya, setelah saya selesai push semua yang selevel itu, kemudian saya mencari mana nih yang paling, nah di sini yang berbeda. Mana nih yang paling tinggi berarti sekarang. Kenapa sekarang yang paling tinggi? Kalau sebelumnya kan yang paling kecil ya. Karena kan saya cari yang cost yang seminimum mungkin. Nah, kalau sekarang kan saya pengen cari profit yang sebesar mungkin, makanya yang saya pilih ya yang paling tinggi gitu kan ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah 2 gitu. Oke, berarti ini 2-nya di Q gitu ya. Dibuka gitu ya. Nah, gimana caranya? Gini lah ya. Nah, ini juga sama kan ya. Tadi kan yang sudah ditentukan kan item 1. Nah, sekarang item 2. Item 2-nya diambil atau item 2-nya tidak diambil. Oke, nah sekarang berarti di sini saya mau nyobain yang ini ya, yang ini, yang keempat berarti itu statusnya tuh dia path-nya ngambilnya ke X1-nya diambil sama X2-nya diambil gitu kan ya. Yang ini kan ya, dicobain. Oke, berarti X1-nya diambil. Mana X1-nya diambil? Ini ya, X1-nya diambil, berarti 16 dikurangi 2, gitu ya, 14. X2-nya diambil, X2-nya berarti yang 5 kilo tadi ya. Masih bisa gitu ya, jadi tinggal 9. Gitu. Ini adalah yang sudah pasti gitu ya. Profitnya berarti $40 ditambah berapa? $30 gitu. Ini sudah pasti nih, karena X1 saya ambil, X2 saya ambil gitu ya, berdasarkan path ini gitu. Nah, ini kan masih ada sisa kan 9 gitu ya. Jadi sama lagi nih kayak tadi sebenarnya. Masih ada sisa nih 9 kan sayang dong gitu ya. Maka saya akan membuat upper bound-nya adalah oke, nanti ini di depannya gitu. Karena kan sekarang saya baru 2 langkah nih. Nanti ini di depannya kita kayaknya harus ambil lagi nih karena kita masih nyisa nih 9 gitu. Berarti yang kita ambil apa? Yang kita ambil adalah ya yang ketiga gitu ya. Karena paling tinggi nih sekarang. Nah, tapi kan sama seperti tadi 10 gitu kan ya. Berarti kita harus ngambil 9/10 ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sama ya. Jadi jalannya sama soalnya. Maka ini akan upper bound-nya adalah 115 gitu ya. Maka saya generate di sini 115. Gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah X2-nya nggak diambil. X2-nya nggak diambil. Oke, kalau X2-nya nggak diambil, artinya saya cuma ambil yang segitiga ini. Ini adalah profitnya berarti yang $40 gitu. Kemudian beratnya hanya berkurang 2, berarti saya masih ada 14 gitu. Ya udah, kalau X2 diputuskan untuk tidak diambil, karena saya baru 2 langkah, ya udah berarti yang di tas saya yang real itu sebenarnya baru yang si barang satu aja gitu. Tapi kan kemudian saya harus mengkalkulasi, mengira-ngira estimate ya, mengira-ngira kira-kira nanti saya harus ambil apa lagi ya nih rencananya. Itulah yang jadi upper bound. Nah, maka ke barang 3 berarti kan ya. Nah, barang 3 kan 10 nih. Nah, ini kan masih 14 gitu. Jadi masih bisa semuanya. Gitu ya. Ini dikurangi 10 sama dengan 4. Nah, ini saya dapat $50 ya. Nah, ini masih ada sisa 4 nih gitu. Ya udah, berarti kita ambil lagi aja yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu 5 beratnya. Berarti saya hanya bisa ngambil 4/5-nya. Sekarang agak lebih gede nih. Gitu ya, ini 4/5-nya. Oke, jadi ini dikurangi 4, 0 gitu ya. Nah, tapi keuntungannya berarti 4/5 dikali dengan totalnya sebenarnya harusnya 10 gitu ya. Berarti 8 gitu kan ya. Berarti berapa nih? 98. Ini berarti upper bound-nya 98. Ini adalah saya generate yang kelima 98. Gitu. Udah kan?
Nah, algoritma selanjutnya apa? Algoritma selanjutnya adalah saya cek mana yang upper bound-nya paling tinggi. Gitu. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang upper bound-nya paling tinggi adalah node ke-4, yang ini. Nanti ini saya di Q, gitu. Saya keluarkan dari Q karena saya expand. Gitu ya. Nah, habis X1, X2 berarti sekarang X3-nya diambil, kemudian X3-nya tidak diambil. Oke. Nah, ini berarti kalau saya mau hitung yang ini, berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, kemudian X3 sama dengan 1. Oke. X1-nya ini diambil semua gitu ya, berarti ini $40, kemudian 16-nya dikurangi 2, 14, kemudian X2-nya juga katanya diambil, X2-nya ini kita dapat keuntungan $30, dia dikurangin 5, jadi kita sisa 9, katanya X3-nya juga diambil ya. Nah, kalau udah di ini harus full ya, jadi saya ambil nih si F3-nya gitu. Berapa beratnya? 10 gitu ya. Nah, boleh nggak? Nggak boleh kan ya? Karena itu tidak memungkinkan gitu ya, not promising gitu ya. Maka apa yang dilakukan seperti biasa, kalau ternyata sudah tidak ada harapan gitu ya, kita bunuh saja. Dibunuh gitu ya. Artinya saya tidak akan mengenerate node-nya gitu, menjadi node 6 tuh enggak gitu ya. Oke, kita bunuh gitu ya. Berarti ya sudah, kita coba yang tadi yang satunya lagi, kalau X3-nya tidak kita ambil. Ini ya, kalau jadi ini kan ya X1-nya diambil, kan petnya ke sini. Terus X2-nya diambil, terus ke sini, terus kita ke sini X3-nya tidak diambil. Nah, kalau X1-nya diambil, X2-nya diambil, ini dikurangi berapa tadi? Kurangi 5 ya, jadi hasilnya 9. Oke, saya kasih warna hitam karena dia udah pasti diambil karena ngikutin petnya. Oke, X3-nya nggak diambil ya, karena X3-nya tidak diambil ya sudah gitu ya. Berarti saya akan ke barang keempat. Nah, barang keempat saya ambil nih ya, berarti ya saya coba ambil. Dia berapa? 5 kilo, oh masih bisa nih kan ya, karena dikurangin 5, dia masih ada sisa 4 malahan. Gitu. Jadi saya ambil semuanya gitu, bisa nih. Gitu ya. Jadi saya akan mendapat keuntungan $10 gitu. Nah, sebenarnya kan masih ada sisa ya, masih ada sisa sebenarnya saya masih bisa ngambil lagi, tapi masalahnya barangnya udah habis gitu. Ya udah, jadi ya seadanya aja. Berarti ini 40, 50, 60, 70 tambah 10 jadi 80 gitu ya. Berarti yang ini upper bound-nya jadi berapa tadi? 80. Nah, ini saya berapa? Ini berarti jadinya berapa yang ke-6 adalah 80 gitu ya. Saya bersihkan lah ya biar ini enggak terlalu banyak. Oke, jadi sebenarnya kan ini bentuknya gini ya, ini 382 gitu ya urutannya. Terus 598, kemudian 680 gitu ya. Oke. Nah, yang tujuhnya kan isinya sebenarnya cuma segitu sekarang. Udah ya. Nah, selanjutnya adalah saya akan mencari, algoritmanya akan mencari mana nih upper bound yang paling tinggi. Gitu. Nah, upper bound yang paling tinggi adalah yang ini kan ya. Ini, 5. 5 mana? Nah, yang ini gitu. Maka kita pindah ke sini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini kan tadi levelnya di mana? Di X2 kan. Berarti ini kita ulangin lagi nih, X3-nya diambil atau X3-nya tidak diambil. Gitu. Oke, jadi perhatikan levelnya gitu ya. Jadi udah jalan sampai 5 ini kan baru jalan 2 kali gitu ya. Oke, sekarang petnya agak beda nih. Oke, petnya agak beda. Coba kalau kita lihat nih ya, sampai ke sini kan saya mau ngitung yang ini ya. Ini kan X3-nya 1. Si 5 ini kan dapetnya dari X2-nya 0, terus X1-nya 1 gitu. Jadi 1, 0, 1. Oke. Hilangnya 101 gitu ya. 101 101 gitu ya. Jadi barang ke-1 diambil, barang kedua tidak diambil, barang ketiga diambil. Barang ke-1 diambil, barang kedua tidak diambil, barang ketiga diambil. Semuanya kan pengennya kan begitu gitu ya.
Nah, kita cek dulu. Ini tadi berapa? Kan 16, kemudian dikurangi dengan 2 gitu ya. Sama dengan 14. Kemudian 14 dikurangi, ini kan tadi berarti 10, 4 gitu ya. Berarti ini saya dapat keuntungan 40 dan 50 di sini ya. Yaitu $90. Nah, kemudian kan ini X1, X2, X3, maka sama seperti tadi saya akan mereka-reka kira-kira nanti gitu ya. Saya bakal ambil apa lagi nih setelah step 1, 2, 3 gitu. Step terakhirnya kan masih ada X4, saya ambil apa lagi? Oh, berarti saya ambil yang keempat nih, coba. Ini kan ada 4 nih ya, tapi ini sebenarnya sisanya 4. Tapi yang kalau saya ambil barang keempat ini kan 5. Nah, sama seperti tadi, berarti saya ambil 4/5-nya gitu. Jadi ini minus 4, 0. Nah, tapi ini berarti 4/5-nya dari berapa? 10 gitu ya. Jadi 8. Berarti ini sama nih 98 sama dengan parentnya. Jadi ini upper bound-nya 98. Ini yang ke berapa nih? Ke-7 berarti ya. Ini ke-7, 98. Gitu ya. Nah, sekarang kalau X3-nya tidak diambil. Kalau X3-nya tidak diambil, berarti kan ini nggak diambil nih. Oke. Nggak diambil, berarti dia hanya berkurang 2. Gitu ya. Jadi cuma X1-nya aja kan yang diambil, X2-nya tidak diambil, X3-nya juga, ini sekarang kan saya mau nyari yang ini ya, X3-nya juga tidak diambil gitu. X2 tidak diambil, X3 tidak diambil, cuma X1 aja. Nah, berarti kemudian apa yang harus saya ambil untuk langkah selanjutnya, itu adalah X4 berarti kan ya. Nah, saya bisa nggak nih ngambil semua? Bisa, karena cuma 5 kan ya, ininya masih ada banyak nih, masih ada 14, sisanya 9, saya ambil semua gitu ya. Oke, berarti ini saya akan dapat keuntungan $10 gitu ya, full. Nah, ini adalah totalnya jadi hanya 50 ya. Jadi ini upper bound-nya adalah $50. Oke, berarti ini ke node ke-8 yang di-generate, ini $50. Oke, sama dengan sebelumnya, saya harus geser. Sama dengan sebelumnya, algoritmanya akan memilih mana yang upper bound-nya paling tinggi. Nah, di sini yang upper bound-nya paling tinggi adalah 98 ini ya, 7 ini. Ini upper bound-nya paling tinggi, maka ini di DQ. Oke. Ini di DQ gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah proses terakhir gitu. Di proses terakhir ini, kita akan cek apakah kita perlu mengambil X4, item keempat, atau tidak. Berarti ini X4-nya sama dengan 1, atau X4-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, supaya lebih jelas, di proses yang ini, ketika X4-nya sama dengan 1 diambil, ini kan sebenarnya dia datangnya dari node 7 kan ya, dari simpul 7. Nah, simpul 7 ini kan di-generate ketika, proses yang ini jalan gitu kan ya, tidak di-kill gitu ya. X3-nya sama dengan 1, berarti X3 sama dengan 1 itu muncul dari simpul 5 kan ya, dimana tadi X2-nya tidak diambil. Nah, simpul 5 ini munculnya dari simpul 2, dimana X1-nya diambil gitu ya. Jadi di posisi ini, nilai X-nya lah ya, saya tulis dia nilai X-nya adalah X1-nya diambil, X2-nya tidak diambil, X3-nya diambil, dan X4 saya mau nyoba apakah X4-nya bisa diambil gitu ya. Nah, kalau ini adalah tas saya, maka kalau yang 1 diambil, tadi ya segitiganya diambil, kemudian yang 0 berarti tidak diambil gitu ya, kemudian yang ketiganya diambil, kemudian yang terakhir juga saya coba diambil gitu. Nah, ini coba kita cek beratnya dulu aja ya. Kalau ini beratnya 2, berarti 16 dikurangi 2 jadi 3/14, yang ini beratnya 10, tadi kan ya, yang ini ya. Dikurangi 10 adalah 4 gitu. Nah, yang ini terakhir beratnya 5 gitu. Nah, 5 kan lebih besar daripada sisa tas saya gitu. Jadi nggak bisa saya ambil gitu. Maka ini kita kill karena prosesnya artinya tidak mungkin terjadi saya ngambil barang 1, barang 3 sekaligus barang 4 gitu ya. Karena ini adalah integer knapsack. Oke. Saya akan kill itu. Tidak terlalu rame. Oke. Nah, di-kill ya. Di-kill itu artinya saya tidak mengenerate gitu ya, tidak mengenerate proses itu karena not promising. Gitu. Oke. Selanjutnya, selanjutnya saya akan coba kalau X4-nya tidak saya ambil. Nah, kalau X4-nya tidak saya ambil, nah ini kan tadi path-nya sama aja ya.
dapat datang dari 7, ini datang dari 5, kemudian ini datang dari 2 gitu ya. Yaitu ketika kita akan tes ketika solusinya ya, calon solusinya adalah 1, 0, 1, 0 gitu ya. Ini adalah tes kita. Kemudian saya ambil barang item ke-1, saya tidak ambil item kedua, saya ambil item ketiga, dan saya tidak ambil item ke-4 gitu ya. Kita cek ini berarti berapa? 2 kilo, yang ini 16 dikurangi 2 gitu ya, berarti 14 kilo, kemudian yang ini adalah 10 kilo, jadi sisanya ada, sebenarnya masih ada 4 kilo lagi space di tas saya gitu ya. Cuma saya memilih untuk tidak mengambil 4 karena tadi kan nggak bisa gitu ya. Maka ini adalah $40, yang ini $50. Berarti upper bound saya tinggal 90 gitu. Yang tadinya saya harapannya itu bisa 98, ternyata sekarang di sini 90 gitu ya. Upper boundnya sama dengan 90. Ini saya generate sebagai node ke-9 ya. Ke-9. Oke. 9, ininya 90. Gitu. Oke. Nah, kemudian habis kan ya? Maksudnya bukan habis sih. Sebenarnya di titik ini mungkin saya, jadi tergantung algoritmanya sebenarnya ya. Oke, jadi bisa jadi saya menandai bahwa dia adalah vertex terakhir, bisa juga saya melakukan algoritma yang sama seperti sebelumnya aja gitu. Ketika sudah semua level yang ini semuanya sudah di-expand gitu ya, yang tadi dari si 7 ini ya, ketika anak-anaknya 7 tadi sudah di-expand semua, tidak ada kemungkinan yang lain, maka saya akan melakukan proses yang sebelumnya, yaitu mengecek mana yang paling tinggi gitu upper bound-nya. Kebetulan di sini ya upper bound yang tadi, yang terakhir ini ya 90 ini gitu. Jadi ini setelah saya MQ, saya DQ lagi gitu ya. Setelah saya masukin, saya keluarkan lagi gitu. Oke, saya keluarkan lagi. Kemudian tadi kan kalau pakai algoritma yang sebelumnya, misalnya mengikuti, itu kan harusnya dia di-expand ya. Jadi kalau saya DQ, saya expand gitu. Nah, tapi ini udah mentok. Saya udah nggak bisa expand lagi. Karena apa? Karena barangnya cuma maksimal ada 4 gitu. Tidak ada barang lagi yang tersedia. Tidak ada barang lagi yang bisa saya ambil. Walaupun tadi tas saya, kalau tadi kalian masih ingat, itu masih ada sisa 4 lagi karena space. Gitu. Tapi udah nggak ada barang lagi yang mungkin saya ambil. Maka diputuskan bahwa itu adalah solusinya gitu. Karena ya tadi upper bound-nya paling tinggi gitu. Maka saya cetak solusinya. Berapa tadi? Ini 1010 dengan profit maksimumnya gitu ya, itu adalah $90 gitu. Jadi kita udah nyetel nih, oke berarti profit maksimumnya 90. Oke. Nah, setelah kita tahu profit maksimumnya 90, ini saya hapus saja supaya rapi. Oke, step selanjutnya kalau kalian masih ingat di problem-problem yang sebelumnya, ya, yang branch and bound ini, bahwa setelah mencetak solusi akan dilakukan pembunuhan massal. Ya, masih ingat? Jadi saya akan membunuh proses-proses yang tidak mungkin akan kita ambil sebagai solusi gitu. Ya. Apa itu? Yaitu saya akan cari simpul-simpul atau node-node yang masih hidup yang upper bound-nya lebih kecil daripada profit maksimum saya. Profit maksimumnya ini ya, 90 ini gitu. Kan saya udah tahu nih, sekarang ini solusinya udah 90. Maka saya akan bunuh semua node yang dia punya upper bound-nya itu kurang dari itu. Karena ya gimana, ngapain saya ambil gitu orang dia. Kayak misalnya, misalnya ini. Oke, pertama kali saya cari, saya lihat di priority queue saya, node 3 nih, node 3 tuh 82 gitu. 82 itu kurang dari 90, maka dia di-kill gitu. Karena buat apa saya, jadi udah nggak ada harapan gitu. Ya, karena kalau 82, paling tingginya aja upper bound ya, paling tingginya aja 82 gitu. Jadi kan saya nggak mungkin berharap dia akan mendapatkan profit yang lebih tinggi dari 82. Nah, buat apa gitu? Saya bisa kok dapat profit 90 gitu ya. Nah, yang 3 yang mana ini? Ini saya kill gitu ya. Kemudian selanjutnya saya cek 6. 80 juga kurang dari 90, maka saya kill. Selanjutnya saya cek yang ini ketika di kill ini ya, di DQ ya ini ya. Oke, sekarang cek yang selanjutnya 50 kurang dari 90, maka
saya kill juga gitu 8-nya. Oke, setelah pembunuhan massal, maka algoritmanya selanjutnya akan mengecek apakah masih ada simpul atau node yang hidup gitu ya. Kalau masih ada, maka bisa jadi itu adalah alternatif solusi gitu. Jadi sama-sama akan mendapatkan profit maksimumnya 90, cuman mungkin ngambil barangnya beda. Saya akan menambahkan sedikit catatan gitu ya. Jadi kalau soalnya yang tadi solusinya seperti ini udah selesai sebenarnya ya. Tapi saya hanya akan memberikan sedikit catatan kalau misalnya kejadiannya adalah misalnya gini. Bu, gimana kalau ternyata setelah algoritmanya melakukan pembunuhan massal, masih ada node yang hidup. Kalau ini kasusnya bagus ya, jadi node-nya mati semua, selesai deh gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya node-nya hidup gitu ya, masih ada yang hidup gitu. Oke. Misalnya ada node ke-10 gitu ya, dan dia masih hidup. Oke. Kapan suatu node setelah dilakukan pembunuhan massal tadi masih bisa tetap hidup gitu, lolos dari pembunuhan tadi, itu adalah kemungkinannya kan ada, kemungkinannya ya berarti dia tidak kurang dari 90 gitu kan ya. Karena yang dibunuh oleh algoritmanya adalah yang kurang dari 90. Kalau dia tidak kurang dari 90, artinya apa? Berarti bisa lebih dari atau sama dengan gitu kan ya. Bisa lebih dari atau sama dengan gitu. Misalnya yang nggak dibunuh tuh kalau angkanya 90, sama-sama 90 kan nggak dibunuh. Atau malah 100 gitu misalnya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah mungkin ada nilai yang lebih besar dari 90? Gitu. Mungkin nggak, misalnya ada 10 gitu ya, ini ada node 10 terus isinya 100 gitu. Jawabannya adalah tidak mungkin gitu. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin gitu, karena kalau misalnya saya balik lagi nih ya, coba saya balik lagi ke yang sebelumnya. Oke. Ini terlalu panjang. Sebelum pembunuhan ya. Oke, sebelumnya ini kan yang 7 ini, sebelumnya kan gini kan ya. Oke, saya balik dulu. Sebelumnya kan ini kan sebelum si 7 di DQ, sebelum dia di expand, kan dia 7 tuh isinya 9. Oh, nggak usah ya, tidak usah mundur sejauh itu. Tidak usah mundur sejauh itu. Jadi saya tetap yang ini aja dulu. Oke. Sebelum si 9 di DQ karena dia adalah ternyata solusi gitu kan ya. Sebelum dia di DQ, dia kan si 9 kan tadi di DQ karena dia ternyata oke, solusi gitu kan ya. Tadi bagaimana caranya kita kok bisa tiba-tiba menyimpulkan bahwa si 9 itu adalah solusi gitu. Karena ada proses sebelumnya, yaitu apa? Cari upper bound yang paling tinggi gitu. Ya enggak? Cari upper bound yang paling tinggi. Nah, dapetnya kan 9 gitu kan ya. Kan ceritanya begitu. Jadi harusnya tidak mungkin gitu ya, ada node ke-10 yang isinya 100 gitu. Karena kalau sampai ada node ke-10 yang isinya 100, maka apa? Ya 90 pasti nggak akan dipilih gitu. Ini nggak jadi ini solusinya. Nggak jadi atau batal jadi solusi gitu. Walaupun dia udah dibuka gitu ya sampai X4, ya batal jadi solusi kan. Karena ternyata ada node lain yang masih hidup yang upper bound-nya lebih dari 90. Kan kita pengen cari profit sebesar-besarnya gitu. Jadi pasti akan kita pilih yang 100. Okay? Jadi tidak mungkin dia lebih dari 90. Yang mungkin adalah kalau nilainya sama-sama 90 gitu. Ya. Jadi kan kalau misalnya nilai sama-sama 90, maka ketika tadi setelah saya dapat ya nih setelah kita dapat nih upper bound-nya 90 gitu ya. 10-nya harusnya belum dapat ya upper bound-nya, tapi ya anggaplah gitulah ya. Anggap ada node 10 yang upper bound-nya sama-sama 90. Maka maksudnya apa yang saya pilih? Ya yang saya pilih tetap yang ini gitu kan ya. Kenapa? Karena dia node antrenya lebih dulu gitu. Jadi ketika prioritasnya sama-sama tinggi gitu, 90 sama tingginya dengan 90, yang saya ambil adalah yang ngantrenya duluan gitu. Si 9 ngantrenya udah lebih dulu daripada si 10 gitu. Kita anggap aja ada node 10 lah gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam kasus ini nggak mungkin juga nih ya.
Tapi ya nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Oke, jadi setelah tadi, si 9 jadi solusi, kemudian di print gitu ya. Ini kan terus tadi di apa? Di queue, kemudian di print hasilnya gitu ya. Kemudian setelah itu adalah kita melakukan tadi pembunuhan tadi gitu ya. Maka yang 3-nya dihilangkan, 8-nya juga dicoret. Ini kan di queue semua ya. 6-nya udah ya. Ini udah kan ya, dicoret semua. Maka 90 ini kan berusaha dibunuh juga gitu kan ya. Maksudnya dicek gitu ya, ini dia perlu dibunuh nggak? Apakah 90 kurang dari 90? Nah, false kan ya. Karena false, maka dia tidak dibunuh gitu, karena tidak memenuhi syarat untuk dibunuh gitu ya. Oke, artinya apa? Artinya ketika sudah selesai tadi pembunuhan tadi gitu ya, pengecekan untuk harus dibunuh atau tidak, ternyata masih ada, ketika kita lihat priority key-nya, masih ada simpul yang hidup gitu. Terus gimana? Nah, kalau masih ada simpul yang hidup, maka kita di queue simpul tersebut, ya seperti biasa aja. Jadi, ikutin aja yang sebelumnya. Kita di queue simpul tersebut, lalu kita berusaha untuk expand gitu. Kalau ternyata si node 10 itu sudah tidak bisa di-expand lagi gitu ya, seperti si 9 ini, ya berarti itu adalah alternatif solusi dari yang sebelumnya ini. Gitu ya. Kemungkinan kedua adalah kalau misalnya yang 90 ya, yang 90 ini itu bukan di node 10 tapi di node sebelumnya justru misal gitu ya. Misal ini saya hanya membicarakan kasus-kasus khusus, bukan kasus-kasus khusus, kasus variasi dari yang ini. Karena kalau ini sih relatif mudah ya, kalian bisa langsung dapat hasilnya. Misal, oke. Misal priority key-nya gini, jadi ini bukan ini gitu ya. Misalnya inilah si node 3 ini, misal dia 90 juga gitu. Misalnya. Tapi sekarang kita sedang ada di posisi yang ini gitu ya, sedang mengeksplor yang ini gitu ya. Karena tadinya si 90 ini kan kalah gitu ya sama si 98 ini gitu. Jadinya kan saya eksplornya yang 7 gitu ya. Nah, ketika eksplor yang 7, tahu-tahu si 9 ini dapatnya 90 juga gitu. Saya kan nggak tahu gitu ya. Nah, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah cara pertama, jadi benar-benar tergantung algoritmanya sebenarnya. Algoritma yang pertama itu sempat saya jelaskan di video sebelumnya. Saya agak lupa problem yang assignment mungkin ya. Mungkin yang assignment problem yang simpler gitu ya, yang simpler graph. Nah, itu yang pertama adalah saya bisa membandingkan dia dengan yang selevel ya. Ya, kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian silakan lihat video yang itu ya, yang contoh yang branch and bound juga, kemudian assignment problem, tapi yang simpler graph gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada algoritma yang lebih mudah gitu ya. Algoritma yang lebih mudah adalah yang mengikuti yang sebelumnya aja gitu. Tadi kan sebelumnya kan pokoknya kalau misalnya saya udah expand si satu node ini, misalnya kalau dalam kasus ini saya expand node 7 gitu ya. Terus sudah selesai semua kan, di expand udah nggak ada kemungkinan lagi gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah ya udah saya bandingin aja upper bound mana yang paling besar, udah gitu aja gitu. Jadi saya nggak perlu flag khusus yang memperhatikan bahwa ini nih sudah selesai nih sebenarnya harusnya gitu. Jadi saya ngikutin aja algoritmanya yang sebelumnya, bahwa saya akan cek gitu ya setelah ini selesai gitu ya, sudah mengeksplor semua si 7 ini. Oke, kita lihat mana yang paling besar. Nah, kalau di kasus ini, walaupun sebenarnya ini kan jawabannya juga gitu ya, itu yang paling besar yang diambil adalah yang ini gitu. Justru yang, jadi pindah lagi ke yang 3 ini gitu misalnya. Misalnya ini masih hidup ya. Jadi bukan mencetak yang si 9 malahan gitu. Tapi karena dia kalau kita lihat kan ini 90 sama 90 prioritasnya sama, tapi masalahnya si node 3 itu dia antre duluan, dia masuk ke priority key-nya lebih dahulu daripada si 9, maka dia lebih didahulukan gitu, karena kan sebenarnya yaitu ya queue kan gitu kan ya prinsipnya.
Jadi ini akan dicoba untuk di-expand gitu. Yang ini yang akan dicoba untuk di-expand lagi gitu. Nah, kalau misalnya dia ternyata tidak bisa di-expand lagi, maka ya sudah, berarti dia adalah solusinya gitu. Nanti kalau dia jadi solusi, seperti biasa, kita akan cek mana proses yang harus dibunuh, kita bunuh, nanti harusnya kan yang 9 ini tidak terbunuh karena dia sama-sama 90. Nah, baru setelah itu kita ke node 9, kemudian kita berusaha expand, oh ternyata nggak bisa gitu ya, karena udah di terakhir, ya berarti dia menjadi alternatif solusinya. Jadi sebenarnya terakhirnya sih sama aja, ya. Sama-sama mencetak dua buah solusi gitu. Gitu ya. Oke. Kemungkinan lain ya, sebenarnya bisa jadi si yang 3 ini ya, tadi kan, oh berarti yang di-expand adalah yang 3 nih, karena dia ada di awal gitu ya, lebih dulu ngantre daripada si 9 gitu. Nah bisa jadi ya, 90 itu kan upper bound. Ternyata misalnya ketika dia di-expand, misalnya si 3 ini masih bisa di-expand gitu ya, misalnya gitu, ini ternyata masih bisa di-expand gitu ya, misalnya. Ternyata pas di-expand gitu ya, upper bound-nya dapatnya kecil gitu. Misalnya ini upper bound-nya 82, yang ini upper bound-nya misalnya 70 gitu. Ya. Maka ya berarti nanti itu tidak akan jadi solusi gitu. Karena nanti sekali lagi ketika ini sudah dapat upper bound-nya, si 3-nya sudah berhasil di-expand semuanya, maka algoritmanya berulang lagi. Ambil upper bound yang paling tinggi gitu. Maka nanti akan balik lagi ke si 9 itu gitu. Jadi kesannya bolak-balik gitu ya, tapi ya algoritmanya, kalau algoritmanya begitu ya memang itu yang akan terjadi. Oke. Kira-kira tambahan yang saya contoh kasus lain yang saya kepikiran sampai saat ini sih baru itu sih ya. Nanti kalau ada tambahan akan saya coba sampaikan entah itu di kelas atau di rekaman. Oke. Begitu saja. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.